Gereja Fajar Baru Shalom. Saya percaya kita semua yang ada di rumah Tuhan hari ini adalah orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Amin. Di tengah situasi yang tidak menentu sampai saat-saat ini, kalau kita masih ada di tempat ini untuk boleh beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Katakan sama samping kanan kirimu, engkau dijaga Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Haleluya. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang percaya Tuhan senantiasa melindungi dan membentengi kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu pagi hari ini. Untuk kami boleh beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya ketika kami melekat erat kepada Tuhan, maka penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di surga, di tempat ini, dan umat-Mu siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beribadah katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Sebab orang-orang yang melekat kepada Tuhan akan selalu dijaga dan dilindungi. Lebih dari segala
Dekat dalam hatimu.
tengah situasi yang gak menentu ini Tuhan. Secara manusia mungkin kami khawatir Tuhan, tetapi kami mau katakan hari ini, tenanglah jiwa kami, sebab kami punya Allah, tempat perlindungan kami yang teguh. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat kami hanya bagimu Yesus. Syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, ya Tuhan, serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Saya dan saudara kami pergi bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, segala pujian hormat kami hanya bagi serta Engkau. syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan, kekal selama-lamanya ya Yesus. bagi Kami di sini memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. syukur selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Amin, haleluya. Selama-lamanya Tuhan, segala pujian, syukur dan hormat hanya untuk Allah Yesus Kristus. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya ya Allah, Engkau memampukan kami untuk tetap menyembah Engkau, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kiranya Engkau akan terus membentengi kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan ketenangan, kenyamanan bersama dengan Engkau. Karena Tuhan memegang hidup kami, Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Bahkan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata ketika kami beribadah, dan suasana ibadah ini dibentengi oleh kuasa Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau hadir, Engkau menguatkan, Engkau hadir, Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami yang pertama ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan akan terus berkarya dan menyentuh setiap hati yang hadir, sehingga kami dapat memuji, mempersembahkan pujian kami, pengagungan kami hanya tertuju kepada nama Yesus, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami yang pertama ini hanya dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan kami, nama yang membentengi kami. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami buka ibadah ini yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan
Amin. Amin. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan, sebab kasih dan rahmat-Nya senantiasa tercurah bagi kita. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan, rahmat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Hey. Segala pujian kami, syukur kami hanya bagi Yesus. Sama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, benar perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Orang-orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya, amin. Sama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu senantiasa tercurah bagi setiap kami. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, benar perlindunganku. Menari, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang mau bersukacita, menari bagi Dia, sebab Yesus bersukacita. Katakan amin. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya,
satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya yang ada, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus kebenaran kita satu-satunya, amin. Hidup kita gak boleh sama lagi saudara. Sama-sama nyanyi lagi ya. Kaulah satu-satunya yang sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinan kami untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sejak Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, hidup kami berbeda. Kami dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kau alasan kami Tuhan,
Saya membuka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bersaksi. Jika belum ada, hari ini kita ada jiwa baru. Boleh bangkit berdiri. Ya, selamat datang, selamat beribadah di GSC Fajar Baru kepada Ibu Dian ya. Oke, Ibu Dian, apabila Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan senang hati mengundang Ibu untuk boleh hadir kembali dalam ibadah berikutnya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita semua di sini bersaudara, amin. Kita satu tubuh dalam Kristus. Biarlah Tuhan yang menyatukan kami. Hati kami disatukan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sebab kami satu tubuh di dalam Kristus. Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam hidup gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama bersahadi. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Oh, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu tubuh di dalam Kristus. Sebab kami percaya di dalam persatuan ada kasih dan kuasa yang mengalir dari Tuhan. Dengan iman nyatakan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Sebab kasih Tuhanlah yang mempersatukan setiap kami di tempat ini. Kami semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Di dalam kekuatan kuasa-Nya kami mau dipakai Tuhan. Sebab dalam persatuan ada kasih dan kuasa yang dahsyat dari Tuhan yang akan mengalir tempat ini. Sama-sama kita katakan, jadikan kami sehati sepikir. Ini doa kami Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi atas gereja ini Tuhan. Menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati
kekal sampai selama-lamanya. Kalau bukan Tuhan yang mempersatukan kami, maka kami tidak akan bisa bersatu Tuhan. Kalau bukan karena kehendak Tuhan, kami tidak bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Dari isi hati kami yang paling dalam, kami mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan tolong lengkapi pertemuan ibadah ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Kuasai hati pikiran kami, biarlah kami mempunyai telinga seorang murid dan mau duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan disampaikan. Dan kami boleh diberkati. Bahkan kami melakukan setiap yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman ini ada dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus yang mengajar, menasehati, mendorong kami untuk lebih maju lagi di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan yang mencoba mengganggu pikiran, perasaan kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami mohonkan semua ini. Semua yang siap diberkati bersama-sama dan saya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Iya, pasti semuanya kabarnya baik ya. Baik-baik saja atau baik aja? Walaupun situasi di luar sana agak-agak tidak baik, tapi saya yakin dan percaya semua orang yang berlindung pada Tuhan itu mereka mendapatkan keamanan. Amin. Pagi hari ini saya mohon maaf karena agak terlambat, kebetulan rumahnya di daerah kerusuhan, jadi jalannya ditutup banyak sekali saudara, masuk lewat tol ditutup ya, untung ada aplikasi yang buat saya bisa sampai di sini. Ya, pagi hari ini temanya adalah kebersamaan sama dengan itu kasih dan kuasa. Ini satu tema yang menarik yang banyak orang merasa bersama-sama, tapi kita akan belajar dari jemaat mula-mula mengapa mereka bisa bersama sehingga ada kuasa yang Tuhan berikan dan mereka mampu menambah jumlah bilangan mereka waktu ada kebersamaan itu. Nah, ini tujuannya untuk GSJ Fajar Baru adalah bagaimana kalau kebersamaan itu ada di tengah-tengah jemaat GSJ Fajar Baru. Saya yakin dan percaya bukan 2 kali ibadahnya. 1, 2, 3, 4 mungkin seperti itu. Amin. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Nah, kebenaran firman ini biasanya ya disampaikan di GSJA ya, lingkungan GSJA itu pada saat apa? Ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus ya. Nah, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sepikir, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka sendiri. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam apa? Dalam kasih karunia yang apa? Melimpah-limpah. Ya. Nah, saya mau katakan begini, kebersamaan sama dengan kasih dan kuasa. Kebersamaan sejati itu ada kasih dan kuasa. Kita sering bersama-sama, ya. Kita sering bersama-sama, berkumpul bersama. Nah,
pada waktu yang sama dan memiliki aktivitas yang sama, tetapi belum tentu memiliki apa itu? Kebersamaan. Percaya? Sering kumpul sama-sama. Punya aktivitas yang sama. Tetapi belum tentu punya kebersamaan. Setuju apa enggak sama saya? Atau sudah GSJ Fajar Baru sudah punya kebersamaan? Pasti ya ada ya, kumpulnya sama-sama, ibadahnya sama-sama, ibadah setengah minggu sama-sama, ibadah doa, ibadah komsel, ibadah apa lagi, banyaklah ibadah itu ya. Ya, kegiatan pelayanan gereja. Jamnya sama, tetapi kumpulnya sama, tetapi belum tentu punya kebersamaan. Kenapa? Karena kita punya latar belakang berbeda, kita punya kebutuhan berbeda, betul? Kita punya pendidikan berbeda, kita punya lingkungan tempat tinggal yang berbeda. Amin. Sehingga itu mempengaruhi bagaimana karakter kita terbangun. Saya mau katakan seperti itu. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih kok bisa ya jemaat mula-mula itu bisa bersama-sama, punya kebersamaan seperti itu. Sebenarnya kuncinya cuma 2. Bapak, Ibu dan saudara sekalian bisa lihat di sini, kuncinya adalah kasih dan kuasa. Makanya saya bilang kebersamaan itu 2, kasih dan kuasa. Untuk kita orang-orang percaya. Yang kalau kita lihat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, saya yakin dan semua di sini yang hadir adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Betul? Saudara percaya? Enggak terombang-ambing lagi? Amin. Ya, tetapi yang Tuhan mau kita tetap bisa berkumpul bersama, karena kalau kita sama-sama melakukan kegiatan bersama-sama, ada kebersamaan di situ, maka ayat 33 yang terakhir itu akan menjadi bagian kita. Apa? Kasih karunia mereka itu apa? Melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Saya dan saudara pasti mau seperti itu, amin. Nah, hari ini janji khotbahnya nggak lama. Karena cuma 2 ayat, amin. Supaya mau diundang lagi. Enggak. Oke, klik ya. Ini dia. Berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama belum tentu memiliki kebersamaan sejati. Itu yang tadi poin yang saya mau katakan. Dan kita mesti mengerti itu. Dimanapun kita kumpul, baik di kantor, di gereja, maupun di pergaulan kita belum tentu punya kebersamaan. Kelihatannya punya kebersamaan, tetapi sebenarnya tidak punya kebersamaan. Cuman kumpul sama-sama, minum kopi sama-sama, pesan pisang goreng, makan sama-sama. Betul? Iya kan? Nanti yang bayar tinggal kita lihat siapa yang duitnya banyak. Dia ya kan? Yang ngajak yang bayar biasanya begitu. Tetapi biasanya kita BSBS ya kan? Bayar sendiri-sendiri. Ya seperti itu. Ya, kebersamaannya tidak sama saudara. Tapi kalau kita lihat tadi ayat semua, ayat sebelumnya, itu jemaat mula-mula punya di kepunyaan dia bisa menjadi milik bersama-sama. Ya. Saya mau tanya, apakah kepunyaan kita yang di sini semua milik bersama-sama? Iya, belum tentu lah Pak. Itu ya kayaknya lebih mampu, ya kan seperti itu. Dia aja seperti itu. Belum tentu. Oke, nah apa kuncinya supaya jemaat mula-mula itu bisa berkumpul bersama-sama dan punya kebersamaan sejati? Yang pertama, dia punya kasih agape. 1, klik. Ya, kebersamaan sejati dimulai dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yes, right, itu langkah awal. Tetapi tidak sampai di situ. Dipenuhi kasih Kristus, itu langkah selanjutnya, katakan amin. Nah kalau kita lihat, ada namanya kasih agape. Ya, kasih yang bagaimana kita bisa dipenuhi nanti kita lihat. Tapi kasih agape itu adalah kasih yang mau berkorban. Kasih yang mau menerima apa adanya. Kasih yang tidak menuntut balas.
Itu kasih agape. Kalau kita baca atau kita pelajari, ada 4 kasih. Yang pertama yaitu kasih agape, itu kasih tanpa syarat. Agape adalah kasih yang tidak bergantung pada perasaan, keuntungan, atau balasan, meminta balasan. Ia diberikan sepenuhnya bahkan kepada mereka yang tidak layak menerimanya, yaitu saya dan saudara. Bagaimana kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih agape itu diberikan kepada kita, orang-orang berdosa, diberikan pengampunan. Amin. Haleluya. Baik gak Tuhan Yesus? Baik. Dan Tuhan mau kasih itu yang ada di dalam hidup kita sebagai jemaatnya. Haleluya. Nah, ada yang kedua. Banyak orang pikir ya udahlah aku ikut-ikut aja, ya sama-sama. Ya. Tetapi di dalam perjalanan waktu ada kebersamaan itu, ya waktu kita kumpul sama-sama, ternyata yang kita buat itu bukan kasih agape, kasih apa? Kasih eros. Nah, di sini nggak ada, ya. Apalagi ada sasarannya, ya kan? Ya anak-anak muda ya, ganteng banget tadi gue lihat dia, ya kan? Mau ibadah lagi nggak lo? Iyalah, ganteng banget. Yang laki bilang itu cantik banget, gila. Besok datang lagi nggak? Minggu depan datang. Datang kenapa? Karena kasih eros. Ya, ada incerannya. Yang kedua, ternyata dia datang karena ada kasih apa? Storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih antara orang tua dan anak. Nggak enak. Mama gue gembala sidang. Ya nggak di sini. Kalau gue nggak datang nggak enak. Orang bilang apa? Ya kan? Mantunya juga gitu ya kan? Aduh. Nggak usah diomongin lagi. Cuman diliatin sedikitnya. Siapa? Padahal tidur jam 4 pagi ya kan? Suruh bangun jam 8 pagi gitu. Itu ya gue datang aja lah. Ada kebersamaan. Tapi sebenarnya dia udah ngantuk. Dia nggak ada kebersamaan di situ. Karena apa? Storge. Yang ketiga adalah kasih phileo. Ya, saya yakin dan percaya saudara semua di sini tahu itu ya. Phileo. Kasih phileo itu kasih karena apa? Sahabat. Ya, sahabat, persahabatan. Ya, karena teman. Udah lalu datang, gue nggak enak kalau gue sendiri. Kalau lu sih gitu jahat sama gue lu. Gue males tuh kalau di situ sendirian, ngapain lagi cengok gitu, ya kan? Nggak ada yang, apalagi kalau udah sering datang, saudara, udah punya ini nomor kursi, walaupun kursi di sini tidak dinomorin, pokoknya gue duduk di situ, ya kan? Nggak, di sini nggak ada, maksud saya di luar sana, kau duduk sini ya, oke, jangan diganggu-ganggu. Begitu ada orang duduk, ini udah ada sini. Ada, saya sering lihat kebaktian tuh saudara ya. Ya, dia datang sendiri. Tetapi karena ada sahabatnya, semua ditaruh di sini. Tas, taruh. Ada orang mau duduk, dia nggak lihat orangnya, dia lihat ke depan aja. Melotot lagi gini. Ya, orang mau negur jadi nggak enak jalan lewat, ya kan? Pas temannya datang, gue udah tag ini buat lu, ya. Tuhan nggak suka yang gitu. Karena di situ ada kepentingan diri sendiri. Tidak ada kebersamaan. Dan saya kasih contoh ya. Di dalam kehidupan suami istri juga seperti itu. Ya, kelihatannya akur-akur aja. Tapi sebenarnya ada ketidakbersamaan. Dan itu biasanya ada siklusnya. 1 tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun, berkenalan terus, ya, berkenalan terus, seperti itu. Kenapa? Karena ya, tadi saya bilang pendidikan berbeda, ya, lingkungan keluarga berbeda, ya, seperti itu. Itu yang membuat perbedaan, saudara, sehingga kebersamaan itu harus benar-benar ada sesuatu yang bisa menyatukan. Dan saya mau katakan di sini, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kebersamaan kita hanya bisa disatukan oleh kasih Kristus. Kasih Kristus. Waktu saya nikah sama istri saya, almarhum istri saya, perjalanan waktu itu
Oke, 5 tahun ya. Sudah mau anak pertama meninggal, menikah 98, anak pertama meninggal 99, 2001 anak laki-laki yang pertama mau lahir. Nah saya masih naik mobil, masih naik motor saudara, motor. Dan kita bilang, yuk kita berdoa sayang. 2 orang sepakat minta, maka Tuhan pasti akan hadir dan memberi. Betul? Amin. Saudara tahu 2 orang itu siapa di Alkitab? 2 orang itu bisa diambil dari lembaga yang paling kecil adalah suami dan istri. Jadi kalau suami dan istri minta apa-apa, sepakat doa, pegangan tangan, minta kepada Tuhan. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, saya mau katakan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Masih pacaran Pak, apa kita sepakat? Boleh ya. Doa, bilang Tuhan, apakah benar-benar dia tulang rusukku? Atau dia tulang keringku, saudara? Enggak ya. Berdoa, apakah benar dia tulang rusuk? Saya berdoa begitu saudara. Ya, saya berdoa begitu. Dan saya singkat cerita, kita mau beli mobil saudara. Ya, sama-sama punya kemauan beli mobil. Doa, saya bilang, Mah kamu doa, aku doa. Ya. Dan kita nggak pernah bersama-sama doanya. Ya, karena dia pagi-pagi sekali ya ke kantor. Doa, nggak dapat saudara, nggak dapat. Kok nggak ada jawaban, terang aja juga nggak ada gitu ya. Seperti itu. Akhirnya kami konsultasi ke Bapak Pendeta almarhum Bapak rohani kami. Om, kita udah doa sepakat, kata Om katanya sepakat begini-gini, doa minta Tuhan kasih. Iya, pasti itu pasti ada yang salah. Memang Jerry doanya apa? Minta mobil. Diana minta mobil. Ya, harus spesifik gitu. Jerry mobil apa? Sedan. Diana mobil Panther. Iya, mana ada Panther sama sedan disatuin gitu. Jadi mesti sepakat. Akhirnya kami sepakat minta mobil sedan. Jadi dapat saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya, itu sepakat. Kita minta. Beli rumah juga begitu, minta rumah. Yang satu minta 200 meter, yang satu 100 meter. Nggak dapet. Mesti sama. Amin. Kan katanya sepakat. Amin. Tuh. Suami kayaknya udah 200 meter sama-sama. Ya iyalah. Baru 2 orang ya 100 meter aja kata Tuhan. Ya sesuaikan. Ini satu contoh. Bagaimana kita memang harus bisa dipersatukan. Dan yang mensatukan adalah kasih agape, kasih Kristus. Bagaimana agar hati kita bisa dipenuhi oleh kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 9. Boleh dibuka Yohanes 15 ayat 9. Bilang begini saudara. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi aku. Tinggallah di dalam kasih itu. Artinya selalu ada persekutuan, selalu ada komunikasi, selalu ada berkumpul bersama, sehati sepikir, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan bilang begini, karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita itu punya keterbatasan, ya kan? Nggak bisa kita sendirian, ya. Berdua pun juga ada keterbatasan. Ya, tapi do the best and let God do the rest. Amin. Kita buat yang terbaik, ya, dan sisanya keterbatasan kita itu serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan melakukan, Tuhan akan melaksanakan. Makanya kalau dibilang dia buka jalan saat tiada jalan. Iya karena kita bisa mampunya buka jalan cuman sampai sini. Tetapi sisa sampai ke sana itu adalah pekerjaan Tuhan. Jangan saya dan saudara mau mikir-mikir caranya gimana, akhirnya yang timbul kekhawatiran. Ya, pekerjaan Tuhan adalah kasih ke pekerjaan Tuhan. Jangan ambil, ya.
Jangan, saudara nggak bisa. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus? Ya, Yohanes 15 ayat 10 gampang sekali saudara. Dibacanya. Ya, jikalau kamu menuruti perintahku, apa? Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Gampang. Bacanya. Susah prakteknya. Bagaimana mau tinggal di dalam kasih Kristus? Lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Ya. Ini band, saudara. Yang satu mukul-mukul, ya pemain drum kesukaan saya tuh. Ya satu mukul-mukul, yang satu mencet-mencet, ya kan? Yang satu betul. Kegiatannya berbeda, tapi ada kebersamaan. Amin. Ada kebersamaan. Sehingga terjadi apa? Suara yang bagus. Punya tujuan yang sama. Dan ada kebersamaan. Tujuannya sama saudara. Coba yang satu. Mukulnya dangdut, dangdut. Padahal kita lah umat pemenang. Wah habis loh sini. Yang di sini nyanyi main di C. Yang ini D. Wah udah selesai. Udah pulang kita semua. Betul? Ya kan suruh mereka latihan lagi. Seperti itu. Ya kan? Tapi ada kebersamaan, saya yakin dan percaya ya. Seminggu sebelum mereka tampil di sini, ada kebersamaan latihan bersama. Padahal lagunya udah tahu tetap latihan bersama karena ada kebersamaan. Ini dia saudara, kuncinya yang pertama. Ya. Jadi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam berpikir, di dalam bertindak, di dalam berkata-kata. Ya, di dalam memutuskan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Selalu lihat ya buku informasi kita yaitu Alkitab. Ya, banyak orang pikir udah enggak lah, ya, gue udah tahu kok gitu. Enggak, Anda jangan cuman tahu Alkitab, tapi kita harus mengalami. Ya, saya bisa ngomong-ngomong seperti ini, kayaknya hebat nih pengetahuan gini. Tapi kalau saya nggak pernah mengalami, ya nggak ada gunanya saudara. Itu hanya sebatas pengetahuan. Alami Tuhan di dalam hidupmu. Alami Tuhan. Kalau engkau nyanyi Allahku dahsyat, pernah nggak ngalami Allah dahsyat? Amin. Kan? Ayo alami Tuhan. Maka waktu engkau mengalami Tuhan, ayat terakhir terbilang, kasih karuniamu akan bertambah dan bahkan bukan bertambah-tambah tapi berlimpah-limpah. Klik, oke. Ya saya cepat aja. Nah kebersamaan sejati terpelihara karena hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Waktu saya dan saudara baca firman Tuhan itu namanya pengetahuan. Tetapi waktu saya dan saudara baca firman Tuhan dan melakukan, itu namanya apa? Belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, kalau anak-anak kecil baru belajar jalan, ada jatuh bangunnya enggak? Ada. Jadi kalau saudara jatuh bangun enggak apa-apa. Memang mesti seperti itu. Ada salahnya enggak? Ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi jalan terus, lakukan terus. Tuhan, hari ini saya baca ini, ya, firman-Mu Tuhan. Tapi untuk mengampuni saya belum bisa Tuhan. Ya, tadi gagal ketemu, lihat orangnya saya, enak banget Tuhan, ya kan? Sampai saya nggak bisa makan. Ya nggak apa-apa. Ya, belajar lagi. Tapi Tuhan saya mau belajar lagi. Amin. Ya, otot rohanimu dan otot rohani saya dan saudara itu harus dilatih. Amin. Harus dilatih. Ya, mungkin hari ini cuma kuat angkat 1 kilo. Tapi kalau kita melatih otot rohani kita, beban yang 20 kilo pasti akan kita bisa kita angkat. Amin. Bahkan bukan 20 kilo, 30, 40, 50 akan bertambah. Kenapa? Karena Anda dan saya melatih otot rohani. Pak, berarti bebannya, masalahnya makin besar. Yes. Siapa yang hidup gak punya beban di sini pasti punya beban. Dan saya mau katakan, beban itu akan bertambah. Beban itu akan bertambah. Amin. Betul Bapak Ibu? Apalagi yang udah suami istri, betul? Amin.
Ya, 6 bulan pertama bulan madu enak, asik, ya betul, ya kan? Setahun kemudian, istri hamil, bebannya udah mulai ya kan? Periksa ke dokter, ada biaya tuh, ya kan? Melahirkan, bebannya naik lagi gak? Naik, anak, ya kan? Menyusu, 2 tahun, it's okay. Setelah itu, susu habis, mesti beli susu iya, itu mulai ya, beban ya. Ada beli pampers, susu, apalagi makanannya. Ya. Udah besar, sekolah, masuk, betul? Ya itu, makanya Tuhan bilang, latihlah otot rohanimu. Maka kasih karuniamu akan berlimpah-limpah. Akhirnya engkau gak akan lihat beban. Kenapa? Karena ada kebersamaan. Ya. Amin. Yes. Nah saya mau katakan begini, banyak orang bilang, aku dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Malah bahkan bisa berbahasa apa? Berbahasa roh. Ya, hebat kalau berbahasa roh. Tetapi selama hatinya tidak tertarik secara vertikal kepada Tuhan dan tidak tertarik secara horizontal kepada sesama, harus dipertanyakan, saya mau katakan begitu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti hatinya vertikal, tertarik kepada Tuhan. Ditarik, bukan tertarik, ditarik kepada Tuhan. Dan hatinya secara vertikal ditarik kepada horizontal. Kepada Tuhan, kepada horizontal, kepada siapa? Sesamanya. Makanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah, dan hukum yang kedua ya dibilang gini, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Betul? Ya. Tetapi hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, tanpa intervensi Roh Kudus, jemaat mula-mula tidak akan mampu untuk memelihara kebersamaan. Saya mau katakan begitu. Ya, belajar lakukan firman Tuhan. Ini sekarang saya akan bicara tentang kebersamaan yang secara horizontal. Nah, kalau kita memang bersama-sama berkumpul, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Apalagi di zaman teknologi seperti ini, ya. Kumpul sama-sama, reuni ya, kumpul. Pas di foto cekrek, ada yang begini. Semua pegang ini. Ngobrolnya enggak. Besok-besok, kumpul lagi ya. Ternyata cuman untuk isi di Instagram, ya, untuk isi di TikTok, ngumpul nih bareng, ngopi bareng ya gitu. Padahal nggak ada kebersamaan, saudara. Nggak ada sense of belonging antar sesama. Ya, perasaan kebersamaan itu tidak ada, saudara. Saya mau katakan seperti itu. Nah, jemaat mula-mula mereka hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dan itu menyatakan bahwa mereka tinggal di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara mau diberkati? Ya, saudara mau gereja ini dipenuhi lagi oleh jiwa-jiwa? Ayo kita rawat dan kita bina kebersamaan itu. Saya mau katakan seperti itu. Ini dahsyat, saudara. Bukan karena bukan karena fasilitas yang hebat, ya. Tetapi kalau kita lihat jemaat mula-mula itu, fasilitasnya nggak hebat, saudara. Tetapi apa yang menjadi milik dia, itu menjadi kemilik bersama-sama. Milik bersama-sama. Ya. Padahal waktu zaman dulu, saudara, derajat atau derajat seseorang itu diukur dari berapa banyak rumah yang dia punya, tanah yang dia punya waktu zaman ini nih. Zaman jemaat mula-mula ini, saudara. Tetapi ya, mereka rela melepas semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mereka melepaskan. Ini ada contoh di Alkitab bahwa Tuhan itu waktu dia datang, dia melepaskan semua hak-haknya. Dan rela mengambil rupa seorang hamba. Saya dan saudara harus seperti itu.
Bukan berarti begini saudara, bukan berarti akhirnya saudara mesti jual rumah saudara, mobil saudara, enggak, bukan itu. Tetapi setidak-tidaknya saudara juga mau berempati bersama-sama dengan orang di sebelah kiri kanan saudara. Saya mau katakan begitu. Amin. Kalau ada yang membutuhkan, ya mungkin saudara nggak punya uang, dana untuk apa namanya, untuk menolong, ya mungkin saudara bisa berdoa. Tapi kayaknya berdoa terus Pak, nggak apa-apa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, atau saudara bisa datang dekatin, gimana, kuat-kuat ya. Amin. Tadi saya bilang apa? Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Amin. Dia sanggup melakukan apa saja. Amin. Tetapi saya mau katakan begini, Pak. Ini umpamanya ya. Umpamanya pedang roh. Kalau saya pegang sendirian, gampang. Tapi kalau pegangnya udah mulai setengah jam, berat gak? Berat betul? Mau 1 jam, udah capek ya. Padahal ini beratnya cuman sebentar. Nah disinilah butuh yang namanya kebersamaan di dalam jemaat. Ya. Saya butuh 1 orang untuk dapat memegang tangan saya di sini. Saya butuh 1 orang lagi untuk dapat memegang tangan saya. Sehingga pedang roh ini tetap tertuju. Amin. Haleluya. Kalau saya sendiri, lama-lama saya nggak kuat dan turun. Makanya nggak banyak orang yang bilang, aduh gue capek deh. Ke gereja masalah gue nggak selesai. Memang nggak selesai. Ya. Tetapi saya mau katakan gini, karena nggak ada orang yang menopang Anda di dalam gereja. Amin. Ada 1 kisah di Alkitab. Bagaimana Musa, waktu itu Yosua berperang melawan musuh dari bangsa Israel. Kalau Musa angkat tangan, maka Yosua mengalami kemenangan. Tetapi kalau Musa capek, dia turun tangannya, maka bangsa Israel mengalami kekalahan. Kalau naik lagi, menang lagi. Akhirnya datanglah Harun, saudara, dan 1 lagi saya lupa namanya, kalau nggak salah Ur, ya, diangkat. Mereka taruh batu, ya, sehingga tangan Musa masih bisa seperti ini. Ada apa? Kebersamaan. Amin. Kalau ada kebersamaan, ya, di dalam jemaat, ya, di dalam gereja ini, ya, saya tidak bilang di sini tidak ada kebersamaan, tapi ayo terus tingkatkan kebersamaan itu. Levelnya naik dan naik seperti harnas kompria, boost your capacity, ya, naik lagi, sudah Pak, naik lagi, amin. Karena bersama-sama kita bisa melakukan, ya, segala sesuatu dengan gampang, dengan mudah, karena bebannya kita tanggung sama-sama. Klik, boleh. Nah. Apa akibatnya? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Mazmur 33 saya ambil dari sini aja saudara. Apa itu kasih karunia melimpah-limpah? Ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terakhir itu adalah berkatnya. Yang pertamanya apa? Alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan apa? Rukun. Artinya sehati sepikir. Ada banyak ayat di perjanjian baru ini, ya, waktu saya klik, tolong cari sehati, ya. Saya cari itu banyak, ya. Ada banyak. Ya, bilang sebaiknya engkau sehati sepikir, ya, sehati sepikir. Karena kalau waktu kita sehati sepikir, kebersamaan itu, ya, ada kebersamaan di dalam Yesus, ada hidup dalam pimpin Roh Kudus, maka kasih karunia kita berlimpah-limpah.
Amin. Kalau dibilang kasih karunia berlimpah-limpah, saudara, ya ingat ya, bukan soal berkat uang aja. Amin. Bukan. Itu ada kesehatan, ada perlindungan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ngapain punya uang banyak kalau nggak ada damai sejahtera? Ngapain punya uang banyak kalau nggak ada perlindungan? Tetapi dari semua itu yang penting, ngapain punya semua itu kalau nggak punya hidup yang kekal, tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya janjikan, udah setengah jam lewat 5 menit lagi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Klik boleh, terakhir aja lah. Ya, aplikasi praktis untuk kita, ya klik. Semuanya aja klik semua. Ya, yang pertama membangun budaya saling peduli. Ya peduli, kalau ada sakit, tanyain dia sakit. Datang ke tempatnya, ya jemaat. Apalagi rumah saudara dekat, ya yang rumahnya 5 kilometer dari dia aja masih mau datang. Saudara yang cuma 100 meter nggak datang. Ayo belajar, ya belajar untuk peduli. Ya, gini, apapun, segala sesuatu yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah dahulu kepada orang lain. Karena disitulah terletak seluruh isi kitab Taurat. Itu dia ada di firman Tuhan, saudara. Saya nggak ini. Nanti saudara lihat ya. Jadi kalau saudara mau dikasihani, berilah belas kasihan. Kalau saudara mau dikasih, kasihilah dulu sesamamu. Amin. Amin. Haleluya. Itu kuncinya. Amin. Ya. Yang ketiga, latih diri untuk berbagi. Ciptakan suasana keterbukaan dan kepercayaan. Kalau lagi saudara nggak suka dengan perilaku seseorang atau kata-katanya, sampaikan. 4 mata. Tadi lu ngomong sama gue itu, gue agak tersinggung, mohon maaf dia, sorry ya. Ya ngomong gitu. Belajar. Mungkin orang yang ditegur itu pertama-tama, tapi dia lebih tua dari saya kak. Gak apa-apa, tegur. Tapi dengan kasih Kristus. Nanti dia akan belajar. Amin. Yang kelima, ya bersaksi lewat tindakan. Ya bergandengan tangan dalam pelayanan. Ini adalah aplikasi praktis. Ya nanti saya akan bagikan dan boleh di-share nanti untuk di Komsel. Klik. Ya saya tutup ya. Coming together is beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Datang bersama-sama itu permulaan, ya. Keeping together is progress, itu kemajuan. Tapi bekerja bersama-sama itu sukses. Amin. Ya, bekerja bersama-sama itu sukses. Oke, saya tutup dengan satu contoh. Nah, saudara, saya sengaja bawa tas saya ini, ya. Tas ini, ya dia bisa nampung banyak ya, amin, nampung banyak. Ada apa ini saudara? Ada handphone, ya, ada dompet, ya, semua masukin sini. Dan kuncinya ada di sini. Namanya apa nih? Resleting. Kalau dia tidak penuh, maka terkunci dan baik. Tetapi saya punya kunci di sini, saudara. Ada kantong di sini. Kantong di sini, saudara. Ini penuh banget, saudara. Kalau saya tarik begini, terkunci nggak, saudara? Terkunci ya. Tapi di sini bolong, saudara. Tuh, enggak, saya nggak minta saudara beliin saya tas, enggak. Ya, saya cuma mau kasih contoh. Amin. Di sini dan di sini, kalau kita satuin begini, satu enggak? Enggak. Itulah latar belakang kita, pendidikan kita, karakter kita. Enggak bisa. Yang bisa satuin siapa? Ini. Kunci di sini, saudara. Nah, dia nyangkut, saudara. Ya kan? Kayaknya yang mesti beliin saya nih. Enggak. Nah, ini bisa jadi satu. Saya betulkan dulu. Ini bisa jadi satu, saudara. Kalau
ditariknya pelan-pelan. Ada kasih Kristus yang mempersatukan. Kalau saya tarik begitu kan, dia akan lihat saudara. Luar biasa kan? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah saya dan saudara, ya, kasih itu dan kita tinggal di dalam kasih itu, maka ada kebersamaan. Amin. Ada perlindungan. Keluar nggak barang-barangnya? Enggak, ada perlindungan. Enggak bocor. Kalau nggak ada kasih Kristus maka ada celah. Amin. Celah itulah yang dipakai iblis untuk menyerang saya dan saudara. Amin. Ia seperti apa? Singa yang berkeliling, yang mengom-ngom, berkeliling mencari. Tetapi waktu kita bisa tinggal dalam kasih Kristus, kita ada kebersamaan, maka kasih karunia kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita boleh maju ke depan lagi dan kita akan tutup di dalam doa. Kita nyanyikan tadi pujian yang sebelum firman Tuhan diberikan. Jadikan kami sehati. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sambil singer dan worship leader menyanyikan lagu ini, Satukan kami, saudara boleh merenung. satu dalam Apakah ada hal-hal yang mengganjal saudara sebab kami untuk bersaudara. bisa bersatu? Baik itu Biar kami satu, kebersamaan dengan suami, kebersamaan dengan seperti kau dan sesama jemaat, Bapa satu. kebersamaan di dalam pekerjaan saudara, kebersamaan di dalam keluarga. Saya mau katakan lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus lepaskan pengampunan. Bereskan kepada sama Tuhan. Akui segala kelemahan-kelemahan saudara. Sehingga saudara bisa menjadi orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi
pagi hari ini Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, nyatakan kepada kami dan kami mengakui kami punya kelemahan, kami punya keterbatasan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering berusaha dengan kekuatan kami. Tapi pagi hari ini kami mau bergandengan tangan, menerima sesama kami seperti Tuhan menerima kami. Dan kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami sehati sepinggir, biarkan Kamu jadi untuk menyatakan Kamu, jadikan kami satu. Itu kerinduan kami Tuhan, agar kami terus bisa bergandengan tangan bersama-sama berjalan dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Melakukan setiap kegiatan-kegiatan yang memuliakan nama-Mu, menolong sesama kami, mempunyai empati dengan sesama kami Tuhan. Bahkan kami bisa dilihat sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang saling bersatu, saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan berkelimpahan di gereja ini Bapa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan waktu nama Tuhan ditinggikan, maka nama itu yang akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami, tetap ikat kami di dalam tali kasih-Mu Tuhan. Jangan sampai satu orang pun terlepas Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan sehingga kami bisa tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Jaga hati kami dengan segala kewaspadaan Tuhan. Karena itulah perintah Tuhan, kami harus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan pengampunan. Dan kami juga mau dikoreksi oleh Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Latih insting kami Tuhan. Untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Tuhan. Latih telinga kami untuk mendengar setiap keluhan-keluhan, setiap masalah-masalah Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang yang banyak berbicara, tapi lebih baik mendengar, lebih banyak mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah menolong kami, mengampuni segala kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya siapapun yang sakit pada hari ini Tuhan, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Beban berat yang mereka alami hari ini, beban itu ditolong oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Setiap mereka yang mengalami membutuhkan jalan keluar, mereka diberikan jalan keluar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, mereka akan naik dan tidak akan turun. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Waktu mereka hidup tinggal di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah diberkati oleh firman Tuhan?
Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dan kita lakukan. Kami atas nama Gembala, Wakil Gembala Majelis juga seluruh jemaat GSJ Fajar Baru mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jerry Besi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pekerjaan dan pelayanan berlimpah-limpah. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk boleh maju ke depan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Firman-Mu sungguh sangat menguatkan kami. Bahwa di dalam kebersamaan, dalam kesatuan hati. Ada kasih dan ada kuasa yang mengalir dari Tuhan. Segala mujizat, kesulitan apapun, Tuhan mampu bukakan jalan asal kami ada persatuan dan kesatuan hati. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami bawa dan kami berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami, Engkau lebih dulu baik kepada kami dan kami mengucap syukur memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan, berkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis dan keluarga dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memberi kita katakan Amin. amin. Sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita umat pilihan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk juga berdoa bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi kesejahteraan. Sebab kesejahteraan bangsa dan kota kita adalah kesejahteraan kita semua, amin. Kita mau sama-sama sehati berdoa untuk Tuhan, untuk Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Tegang segenap hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan atas Indonesia, atas Indonesia. Haleluya. Kami mau mengambil waktu sejenak di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hati kami, membawa kerinduan kami, membawa doa kami di dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau berfirman di atas umat-Mu yang menyerukan nama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Allah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Engkau dari surga akan mendengar doa kami, menjawab kami, memulihkan negeri kami. Kami berdoa buat negeri kami Allah. Kami berdoa buat suasana saat ini Tuhan. Keadaan yang tidak baik, tapi ini akan menjadi baik jikalau Allah campur tangan di dalamnya. Ada doa, ada permohonan, ada kuasa, ada kasih Tuhan mengalir. Kiranya kami Tuhan umat-Mu yang Kau telah selamatkan, kami tidak tutup mata terhadap situasi saat ini. Kami membuka mata kami, membuka hati kami di hadapan Allah. Kiranya kuasa Tuhan, kiranya tangan Tuhan, kiranya hati Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bergerak menolong sehingga semua akan menjadi kondusif kembali. Tidak terjadi hal-hal yang mencekam, yang berkepanjangan. Semua diatasi, bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Allah. Tuhan Kau berikan mereka hikmat bijaksana untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.
Tuhan berikan kepada mereka jalan yang terbaik. Hikmat daripada Allah lah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Kami berdoa kiranya semua bisa diatasi dan semua berakhir dengan baik. Tuhan terima kasih buat korban-korban yang sudah berjatuhan, baik luka-luka, merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup mereka. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dan korban yang sudah, Tuhan, kami semua sudah mengerti dan tahu ini. Kami berdoa buat keluarganya. Tuhan kiranya akan menolong, beri kekuatan. Tidak ada kebencian dan balas dendam. Yang ada penyerahan hidup di hadapan Allah. Tuhan tolong mereka. Dan Tuhan juga menolong kami semua Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan untuk berdoa. Doa kami Engkau yang memberkati Allah. Sehingga kalau kami merasakan ada kenyamanan di negeri ini. Oleh karena Tuhan, oleh karena ada Allah yang menopang kami dan yang menjawab segala doa permohonan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami yakin Allah, biarlah di tengah-tengah suasana yang seperti ini, kami anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini akan diberkati oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi yang benar, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kami tetap menjaga hati kami Allah, berpaut kepada Engkau, tidak menyalahkan, tidak menghakimi, tapi kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Allah. Mohon penyertaan Allah, mohon kuasa Tuhan, mohon penyelesaian daripada Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Umat-Mu, anak-anak Tuhan sudah beribadah pada pagi ini, ibadah yang pertama. Kami juga sudah membawa persembahan-persembahan kami di hadapan Allah. Tuhan tolong gerakan 2000 per hari ini Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Setiap hari kami menyisihkan dana yang Kau berikan bagi kami, berkat itu 2000 per hari. Setiap hari Minggu kami bawa ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami Allah, sehingga Tuhan program kami ini tidak akan stuck, tidak akan berhenti, tapi akan berkesinambungan, berkelanjutan. Karena kami membutuhkan dana yang berasal daripada Allah melalui usaha pekerjaan kami. Usaha kami Tuhan memberkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, apapun profesi kami Allah lah yang memberkati, sehingga kami ada dalam hidup yang berkecukupan karena Allah mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan kami dapat membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Ini semua oleh karena kasih Allah, ini semua oleh karena kekuatan kuasa Allah. Secara manusia kami gak sanggup dan gak mampu, sedangkan untuk hidup sehari-hari saja kami bergumul. Namun karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan, karena kuasa Allah bekerja dalam pribadi kami, sehingga kami bisa dan dapat melakukan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Allah, apa yang sudah dibawa oleh anak-Mu Tuhan akan membalaskan lebih daripada apa yang mereka bawa untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah, kebersamaan yang disertai di dalamnya ada kasih, di situ ada kuasa, di situ ada berkat, dari situ ada pengampunan, dan kami akan tetap berjalan bersama Allah, kerja bersama-sama. Tuhan, Engkau akan memberkati kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Allah berjanji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Janji Allah memberikan kita kecukupan, bukan kekurangan. Janji Tuhan membawa kita naik, bukan turun. Janji Allah membawa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih Allah yang sangat diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga melimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Dan Roh Kudus akan membawa engkau menjadi anak-anak Tuhan yang mau bekerja sama. Ada kebersamaan dalam keluargamu, ada kebersamaan dalam pelayanan, ada kebersamaan dalam membangun gereja. Oleh sebab itu engkau adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Berkat itu akan mengalir dan mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini Tuhan. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.